Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan di sini dengan tema kondisi dan solusi demokrasi Indonesia saat ini. Yang pertama ada demokrasi. Apa itu demokrasi? Sebelumnya baik, perkenalkan nama saya Intan Siti Moani, kelas A, NIM 2019-53017, mata kuliah kewarganegaraan. Saya sendiri dari Progdi atau Program Studi Sistem Informasi. Pengertian dari demokrasi sendiri adalah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Oke, lanjut next. Bagaimana ciri-ciri dari demokrasi? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada memiliki perwakilan rakyat. Di sini memiliki perwakilan rakyat itu seperti apa sih? Nah, di Indonesia kan kita memiliki sistem lembaga seperti legislatif atau kayak DPD, DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Lanjut, yang kedua ada keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Itu maksudnya seperti apa sih? Nah, kan sistem kita masih independen gitu kan. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah itu berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya. Dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belakang. Nah, hal ini juga sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Lanjut, yang ketiga ada menerapkan ciri konstitusional. Menerapkan ciri konstitusional itu seperti apa sih? Konstitusional itu seperti apa di negara kita di Indonesia itu? Ya kayak kepentingan atau kekuasaan rakyat. Nah, yang dimana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Next, menyelenggarakan pemilihan umum. Menyelenggarakan pemilihan umum itu seperti kayak setelah selesai pemilihan umum DPR atau pemilihan sesuatu yang harus digelar secara berskala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, yang terakhir ini terdapat sistem kepartaian. Itu seperti apa? Nah, partai ini sendiri adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Nah, dengan adanya partai ini, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Nah, terus tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyatnya. Next, di C, di sini saya akan meninjau tentang tujuan demokrasi. Nah, di sini saya telah memilih inti-inti dasarnya seperti yang pertama ada kebebasan berpendapat. Ya, negara kita ini kan menganut sistem pemerintahan demokrasi. Nah, yang dimana rakyat ini memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Seperti hak atau HAM, hak asasi manusia. Lanjut kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Nah, kita sendiri kan melakukan kayak adegan-adegan demo. Nah, di mana demokrasi ini akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat, agar tidak ada kendala-kendala yang akan mempermasalahkan atau tidak adanya ketertiban yang teratur. Oke, lanjut. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Nah, di sini rakyat didorong aktif agar terlibat dalam bidang politik. Nah, gunanya itu memajukan kinerja pemerintahan negara. Lanjut, membatasi kekuasaan pemerintahan. Nah, dengan membatasi kekuasaan pemerintahan ini, demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Dan next yang terakhir ada mencegah perselisihan. Nah, sistem demokrasi ini bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai tanpa adanya permasalahan yang lebih rumit. Oke, lanjut. D, macam-macam demokrasi. Apa saja macam-macam demokrasi? Yang pertama ada demokrasi parlementer. Parlementer itu seperti apa? Seperti demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen.
Lanjut, next, nomor 3, demokrasi tidak langsung. Ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Keempat, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Lalu ada demokrasi presidensial. Itu seperti presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Lanjut, di sini saya juga membuat prinsip-prinsip demokrasi itu seperti apa. Ya, tentu saja kayak negara berdasarkan. Yang pertama ada konstitusi. Konstitusi itu seperti membatasi wewenang penguasa atau pemerintah secara menjamin hak rakyat. Lanjut, setelah konstitusi ada jaminan perlindungan HAM. Apa sih perlindungan HAM itu? Apa sih jaminannya HAM itu? Seperti kita tahu sendiri, HAM itu hak asasi manusia. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Lanjut, setelah jaminan ini, tentu saja ada kebebasan berpendapat dan bersertifikat. Seperti apa? Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan, seperti partai-partai lainnya yang memiliki organisasi. Lanjut, setelah kebebasan, lanjut lagi pergantian kekuasaan berkala. Seperti apa? Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lanjut. Lanjutannya dari tadi, ada peradilan bebas dan tak memihak. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Setelah peradilan, lalu ada penegakan hukum dan bersamaan kedudukan. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Tidak melihat dari sisi orang kaya, tidak juga melihat dari sisi dia itu miskin. Karena disamaratakan oleh hukum. Lanjut, ada jaminan kebebasan pers. Apa itu? Satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Seperti apa? Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Nah, langsung ke tujuan inti dari tema yang akan saya bahas, yaitu kondisi dan solusi demokrasi Indonesia saat ini itu seperti apa? Demokrasi yang seperti apa yang ada? Yaitu seperti belum terkonsolidasi, yang ciri-cirinya seperti demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama. Ada penegakan hukum berjalan baik, ada juga yang berjalan dengan mundur, maju, dan lain-lain. Pengadilan yang independen, pemilu yang adil dan kompetitif, civil society yang kuat, terpenuhnya hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya warga negara. Lanjutan, permasalahannya, yaitu masalah demokrasi yang terlihat krusial. Nah, krusial ini sendiri adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kriminalisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, lalu kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan bersertifikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Sedikit banyak ini disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara mengkritik pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti pemerintah. Padahal absennya suara kritis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang membutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontrol kekuasaan. Nah, bagaimana sih cara solusi agar Indonesia saat ini agak membaik, atau bagaimana dari kritikan Anda? Solusinya, kampus perlu mendapat catatan secara khusus karena baru kali ini sejak era reformasi kampus begitu berlomba-lomba mendapat kepada kekuasaan. Terlihat dari maraknya praktik kooptasi ikatan alumni dengan orang-orang di lingkaran istana yang jadi ketuanya. Pemberian gelar doktor honoris causa kepada elit politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyatanya kepada masyarakat dan ilmu pengetahuan, melainkan lebih karena pertimbangan politik. Absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan, bernafas, dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan. Dan tentu saja kekuasaan sangat besar yang dimiliki pemerintahan untuk menentukan rektor terpilih melalui Kementerian Dikti. Baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.